yang akan direkognize langsung di Agency Award Night tahun depan. Luar biasa sekali. Semoga bisa memacu kita untuk kerja pencapaian lebih tinggi di tahun ini. Amin ya. Baik, acara hari ini dilanjutkan dengan sesi mengenai asuransi syariah. Untuk itu, saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang juga menjadi bagian dari keluarga besar Prudential Indonesia, Bapak Haji Ahmad Nuryadi Asmawi dari Dewan Pengawas Syariah Prudential Indonesia. Berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Ahmad. Kepada Bapak Ahmad, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes. Alhamdulillah. Ala barakatin minallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Yang sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Jens, Presiden Direktur dan jajaran direksi Prudential Indonesia serta manajemen yang senantiasa tidak pernah lelah membimbing kita untuk memajukan usaha yang sama-sama kita laksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemaslahatan dan kebaikan seluruh lapisan masyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, yang berada dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, pada hari ini kami berada bersilaturahim, bertatap muka dengan teman-teman saudara-saudara kami di Kota Pahlawan, kota yang selalu punya semangat juang yang tinggi, yang selalu ceria, yang selalu memikirkan bukan hanya dirinya saja, tetapi juga generasi yang akan datang, agar generasi yang akan datang menjadi generasi yang kuat, yang terproteksi, yang stabil, agamanya, akhlaknya, pendidikannya, kesehatannya, dan juga ekonominya. Alhamdulillah, dalam hal ini Prudential Syariah telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk memasarkan dan memberikan pelayanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Terima kasih. Nabi bersabda, "Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Itu jelas sekali. Semangat hadis ini telah diimplementasikan oleh para presenter kita tadi, oleh orang-orang yang sangat bijak, yang semangat tadi, bahwa mereka, ibu dan bapak yang mempresentasikan tadi, ini melakukannya semua dengan jalan menjalin hubungan silaturahim, hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan. Jadi dalam hal ini semangat dari syariah itu telah menjadi bahan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, memasarkan produk-produk syariah kepada seluruh lapisan masyarakat. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kita sering menyebut syariah. Sebenarnya maknanya apa sih dalam istilah syariah itu sendiri? Syariah adalah pengertian maknanya jalan menuju kecemerlangan. Jadi siapa orang yang masuk dalam syariah, dia sedang mengupayakan. Namanya jalan harus diupayakan, ya. Tadinya jalan itu terjal, kemudian dirapikan, diaspal, dirapikan, dibeton dan sebagainya sampai enak dijalani. Itu kan perjuangannya sama tadi semuanya dari awal. Bagaimana melakukan komunikasi,
kemudian mengunjungi dan sebagainya. Jadi syariah adalah jalan menuju kecemerlangan. Nah, tentu ini adalah memiliki nilai-nilai universal. Semua orang pasti suka, asalkan pertama kita sebagai individu, ya, sebagai penasehat keuangan. Kita ini bukan marketing sebenarnya, tetapi sebagai saudara, sebagai penasehat keuangan yang datang kunjung kepada saudaranya yang sudah mengerti, alhamdulillah. Yang belum mengerti, kita sampaikan pemahaman-pemahaman, baik konsep-konsepnya, produk-produknya, dan pengelolaannya seluruhnya. Jadi sebagai penasehat, mustahil kalau kita datang kepada seseorang dengan tujuan nawaitu menjadi penasehat akan mendapat penolakan. Tidak, kita datang bukan untuk menyusahkan, untuk memberikan dia kesibukan atau beban. Kita datang sebagai penasehat. Sebagai penasehat harus sudah pandai menasihati dirinya sendiri. Jangan sebagai penasehat dianya belum mengambil makna nasihat yang dia akan sampaikan. Pada satu kejadian dulu diceritakan oleh Pak Renaldi, kejadian ketika ada musibah, ya, pesawat, kemudian ada dari bagian orang yang mendapatkan santunan prudensial, ternyata marketingnya belum punya polis. Dia yang menawarkan kepada orang, ya, dia sendiri belum punya saat itu. Akhirnya kebijakan manajemen memberikan santunan sebagai kerahiman kepada dia. Mungkin dia lupa. Oleh karena itu kalau kita menasihati orang lain, kitanya harus mengambil pelajaran dari nasihat itu sendiri. Inilah yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Saya tidak ingin memperpanjang mengkaji terlalu dalam. Hanya saya ingin menyampaikan satu hal. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Tadi saya ada mendengar sebutan-sebutan, ya, bahwa ayat-ayat yang disampaikan itu memang bukan untuk, ya, kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan diskusi atau perdebatan. Tetapi kami dari Dewan Pengawas Syariah, kalaulah ada ayat-ayat yang kita simpulkan atau kita sampaikan di dalam Asyurat Syariah, tujuannya adalah untuk kita sendiri merenungi, ya, baik kita muslim atau non muslim. Karena ayat ini adalah merupakan dari kitab suci. Boleh jadi ketika kita merenungi, ya, dan kita fikirkan maksudnya, siapa saja sebagai hamba Tuhan boleh mendapatkan hikmah-hikmah dalam ayat tersebut. Jadi kalau boleh, ya, di dalam bahan-bahan kita pribadi itu jangan kita singkirkan. Kalau ada muslim, apalagi non muslim pun boleh pelajari bacaannya, maknanya, karena itu bukan tulisan manusia, bukan sabda manusia, itu sabda Tuhan. Boleh jadi nanti yang muslim mendapatkan pengertian yang jauh lebih baik, karena Tuhan bisa berikan ilmu kepada siapa saja. Memang kita tidak maksudkan untuk bahan diskusi perdebatan dengan nasabah-nasabah kita, kecuali seseorang yang sudah mencapai kemampuan membaca, memahami, yang muslim, kan gitu ya. Jadi yang untuk yang lain itu jangan kita abaikan, kita baca, kita pelajari, karena itu bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa, bukan sabda manusia. Sudah 1400 tahun belum ada perubahan, bahkan semakin lama semakin cantik, semakin indah kalau kita renungkan. Nah, oleh karena itu ini pesan kami saja, ya, tentu bukan menjadi sebagai bahan bagian dari alat untuk berdebat. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang berbahagia, kita lihat konsep syariah begitu indah, mencakup seluruh kehidupan manusia. Ya, yang ini kita bisa lihat bagaimana seluruh aspek kehidupan manusia diberikan petunjuk, dan petunjuk itu jelas. Tanpa ada signboard perjalanan kita masuk dalam tol saja kita bisa sesat.
salah keluar. Kalau sudah salah keluarnya, nanti kita akan rugi waktu kita dan sebagainya. Ya, kemarin saya salah keluar tolnya, jadi rugilah. Padahal ada signboard, ada bacaan. Apalagi kalau tidak ada, maka syariah itu membuat seluruh aspek kehidupan ada signboardnya. Kalau kita baca, kita teliti, lalu kita fahami, kita mengerti dan kita lakukan petunjuknya, insya Allah itu akan menghasilkan namanya manusia itu fid dunya hasanah wa fid akhirati hasanah. Itu maksudnya tadi sampaikan oleh Ibu tadi, memberikan manfaat dalam kehidupan di dunia dan nanti kehidupan kita setelah kembali ke akhirat nanti. Itu dimaksudkan. Kenapa? Karena Tuhan sayang dengan semua makhluk-makhluknya. Jangankan manusia yang sangat mulia, ya tidak? Ya, hewan-hewan yang kecil saja, semut yang ada di dalam lubang diberikan rezeki. Ya, cacing-cacing yang ada di lubang diberikan rezeki supaya mereka hidup aman, kenyang, terproteksi, kan gitu ya. Di dunia, apalagi manusia. Ya, ngomong-ngomong saya banyak punya peliharaan di rumah. Ada kucing baru melahirkan 2 ekor, kucing biangnya. Kelinci juga biangnya 2 ekor. Jadi terpikir terus kalau pergi jauh, ya. Saya supaya ayam juga ada 30 ekor. Jadi saya untuk membina kasih sayang kepada hewan. Kalau kita sayang kepada hewan, apalagi kepada sesama manusia, jauh kita lebih sayang. Ya. Baik, ada satu pertanyaan. Ini menarik. Seorang anggota polisi menjadi agensi kita. Pak Ustadz, saya tanya, kenapa? Saya datang ke pesantren menawarkan ini asuransi syariah. Ustadz bilang, buat apa itu Pak? Semuanya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Ada Qur'annya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada hewan yang berjalan di dunia ini, manusia dan hewan, pasti dijamin rezekinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa kita mesti beli asuransi? Kan begitu, dijamin. Biarkan saja, serahkan Tuhan yang menjamin kita. Yang kedua, kita tidak tahu kapan terjadi seseorang itu ya mati mendatang. Kan begitu. Wa ma tadri nafsun, ada semuanya dalilnya. Ya, madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Apa yang kita peroleh esok kita tidak tahu, di mana kita akan wafat meninggal. Ya, itu semua di tangan Tuhan. Kalau rezeki kita dijamin, kematian kita tidak tahu, mengapa kita harus beli asuransi? Serahkan saja kepada Tuhan. Sakit pun kita tidak tahu, Tuhan akan jamin. Tidak perlu beli asuransi, kan gitu. Kemudian tadi Ibu sudah menjawab yang berhubungan dengan muslimat NU, jawabannya sebagian. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan atau konsep syariah ada 2 kamar. Yang pertama, kamar atau bilik ruang manajemen Tuhan, manajemen Allah, ya, terhadap seluruh ciptaannya. Dia yang mengatur, betul, dalam ruangan ini. Itu manusia tidak boleh ikut campur dan tidak bisa ikut campur. Kapan si fulan dilahirkan, kapan fulan mendapatkan rezeki, mendapatkan jodoh, menikah, itu kamarnya Tuhan manajemennya. Ada lagi manajemen manusia, kan gitu. Kapan saya akan lulus menjadi seorang sarjana, itu masuk dalam manajemen saya, yakni bagaimana saya berikhtiar. Isinya manajemen kita adalah ikhtiar dan usaha. Saya tunjuk ke Pak Polisi, coba Pak Polisi berdiri, ada berapa kantong di badan Bapak pakaiannya? Pak Polisi kantongnya banyak kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 belakang, ya, kira-kira ada 8 kantong. Maksudnya apa? Kalau Pak Polisi hanya punya uang kantong di atas sini 1 saja, kebetulan tidak dikunci, menyeberang sungai, lalu menunduk mengambil gayung untuk menyeberang sungai, ya,
uangnya jatuh ke dalam air, hilang tidak? Tadi mau beli beras, maksudnya nyebrang sungai, hilang, sampai di sana tidak ada uang. Tapi kalau Pak Polisi di setiap kantong yang 6 diisi uang, sini uang, sini uang, di sini uang, semuanya terkunci kan Pak? Kalau andainya satu tuh hilang, sampai nyebrang sana masih tersisa tidak uangnya? Itu namanya ikhtiar. Bagaimana? Itu tugas manusia. Yang menumbuhkan Tuhan, tapi yang menyiram, memberi pagar, kan gitu ya. Yang menghilangkan hama adalah manusia. Kalau kita diam saja, tidak berikhtiar, ya itu Tuhan tidak suka. Karena itu siapa orang yang sudah dikasih hidup sebagai insan, kita sering baca ini dalam bulan Ramadan, wala asri, apa itu? Waktu itu capital, modal waktu adalah kehidupan, diberikan kepada insan. Siapa itu insan? Anak bayi? Bukan, orang dewasa yang balik dan akil. Insan itu orang dewasa yang balik dan akil, diberikan di seluruh fakultas, ya, panca indera, diberikan akal, diberikan waktu. Dibandingkan itu untuk apa? Waktu itu seluruhnya modal itu untuk mencari apa lagi? Profit. Jadi seharusnya 1 menit tidak boleh lewat tanpa hasil. Sia-sia, karena itu disebut innal insana lafi khusrin. Banyak yang melewatkan 1 menitnya tanpa hasil. La hasil untuk akhirat, wala hasil untuk dunia. Kalau 1 menit kita lewatkan, alhamdulillah, ada rekeningnya masuk penceleng, ya, reward. 1 menit kita gunakan untuk bergerak, penceleng karena buktikan. 1 menit untuk kita masuk ke sini, yang pertama silaturahim, yang kedua belajar, yang ketiga saling berkenalan, yang keempat saling menukar pengalaman. Kenceleng, celengan kita pinuh. Kalau Sunda bilang pinuh. Jadi itulah syariah yang kita maksudkan. Jadi seluruhnya tujuannya adalah yang pertama, bagian dari ikhtiar manusia. Ya, itu sama sekali tidak bertentangan dengan takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Karena takdir Tuhan ada di ruangan manajemen Tuhan, ikhtiar manusia ada di dalam ruangan manajemen manusia. Tidak bisa dicampur aduk. Jadi semakin baik. Oleh karena itu kita wajib senantiasa menjaga performance kita, ya, pengetahuan kita, knowledge kita tentang produk yang kita jual. Kemudian kita juga wajib meyakinkan bahwa perusahaan yang mempersiapkan manajemen ini, kemudian teknologi dan sebagainya, adalah betul-betul perusahaan yang memiliki profesional yang tinggi, pengawasan yang baik, ketaatan kepada undang-undang dan peraturan. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ya, para anak pejuang, kami ini orang Depok bukan pahlawan. Tidak ada di sejarahnya tuh Depok kota pahlawan. Jadi saya ini bukan pahlawan lah, tapi saudara-saudara pula orang Surabaya yang orang pahlawan, kan betul ya? Sejarah mencatat. Jadi orang-orang yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang saya perlu belajar. Saudara-saudaraku sekalian, anak-anak para pahlawan, iya kan? Atau cucu para pahlawan. Jadi dengan demikian, apa yang kita sampaikan kepada masyarakat kita dari syariah ini, ya, ini semuanya konsep adalah merupakan bagian dari sesuatu yang masuk ke dalam manajemen keuangan atau financial engineering. Lebih baik kita memiliki jaminan proteksi. Yang pertama kita punya tabungan, betul, punya deposito, betul, kita punya juga asuransi, betul, kita juga punya dana pensiun, betul. Maka semakin banyak proteksi yang kita miliki, maka akan semakin menimbulkan rasa aman, rasa tenang, rasa persaudaraan, hati yang cerah sumringah, anak-anak yang punya masa depan yang baik pendidikannya. Dan lebih hebat lagi adalah ketika kita nanti kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa,
tidak punya hutang. Berapa banyak orang yang baik ya wafat meninggalkan hutang, menjadi beban para ahli warisnya. Jangan, kita tidak membebankan ahli waris, tapi menjadikan mereka orang yang kuat. Kemudian hutang kita terbayar, jalan kita di akhirat menjadi jalan tol, ya, tanpa bayar, kan gitu ya. Jadi lancar begitu. Nah, jadi di sinilah konsep fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuh, lihat. Wa amanahum min khauf. Ada surat Quraisy namanya. Surat Quraisy. Siapa suku Quraisy? Quraisy itu artinya adalah orang yang ketika berbisnis dia memiliki kembalian. Jadi ketika kita buka toko kelontong, saya belajar dari Engkoh, dia di samping rumah saya di Klender. Jadi kalau orang belanja sama Engkoh itu uangnya berapapun dia ada kembaliannya. Itu namanya Quraisy. Dia tanya apapun ada barang yang dijual, meskipun nanti dia order dari temennya. Ditanya, ada, sabar kan gitu ya. Tunggu sebentar, aku ambil dulu dari gudang temennya. Nah, jadi semua pelayanan itu ada. Kemudian sistem keuangannya ada, itu namanya Quraisy. Makanya Quraisy di bangsa Arab menjadi tokoh saudagar yang pertama. Yang kedua tokoh ilmuwan. Kalau sudah saudagar kan ada uangnya. Mau kuliah di mana? Ya, di Harvard, ya, di Cambridge ada duitnya. Kan begitu. Kemudian yang terakhir menjadi tokoh-tokoh negarawan. Gara-gara masalah finansialnya stabil, baik. Jadi anak-anaknya menjadi orang yang cerdas dan sebagainya. Itu Quraisy namanya. Jadi konsep kita, perusahaan kita ini harus jadi perusahaan Quraisy. Ya, semua yang ditawarkan itu bagus, ada, menyenangkan, profitable dan sebagainya. Ya, untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kan gitu ya. Apalagi ya? Ya, saya rasa karena waktunya sudah mendekati azan maghrib. Jadi yang terakhir adalah renungan bulan Ramadan sebelum azan tiba. Ya. Kultum. Ya. Jangan lupa kultum. Qad ja'akum syahrun azimun mubarakun. Ini Ramadan tadi sampaikan oleh Presiden Director adalah memang bulan yang agung. Yang menyebut agung siapa? Tuhan sendiri. Dia sendiri yang mengagungkan. Kemudian mubarak, banyak hadiahnya, banyak bonusnya. Oleh karena itu mari kita ambil kesempatan ini. Tadi juga Pak Bondang menawarkan bonus juga kan? Hadiah juga. Ini ikut-ikut mencontoh bulan Ramadan. Ya, bulan yang besar, banyak hadiahnya. Kalau beramal di situ amalan yang biasa, yang sunnah, ganjarannya ya menjadi wajib. Jadi dilipat gandakan. Kalau kita melaksanakan amal wajib, ganjarannya ditingkatkan sampai 70. Maka tadi alhamdulillah, tadi yang menyebut bonus siapa tadi? Pak Rusli. Ya, iya. Itu penuh dengan bulan berbagai bonus. Dan bonus yang paling tinggi adalah datangnya Lailatul Qadar. Kapan itu terjadinya? Mulai dari sekarang kita siap-siap. Maka kita isi bulan ini dengan seluruh amal ibadah, dengan membersihkan, purifying the heart. Kita bersihkan hati kita dari sifat yang sombong, takabur, hasad, benci dan sebagainya. Kita benci diri kita. Kita baiki hubungan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah yang patut mengisi hati kita, bukan kekasih kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan harta kita, tapi yang di dalam ini namanya God's spot, tempat Tuhan. Disinilah kita selalu berkomunikasi. Kemanapun kita melangkah, yang kita lihat itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya melihat Pak Bondan, saya teringat Tuhan. Saya melihat Pak Jen, saya teringat Tuhan.
Tuhan ciptakan orang pandai-pandai, bagus-bagus seperti ini. Alhamdulillah. Gitu. Jadi yang ada selalu, saya dapat bonus, alhamdulillah ya Allah. Ini dari Engkau ya Allah, kan? Melalui potensial. Gitu. Betul? Jadi selalu kita syukur kepada Allah, lalu kita terima kasih kepada sesama manusia. Selalu syukur kita kepada Allah, tetap kita hormati, terima kasih kepada manusia yang berada di sekeliling kita. Ya, jangan kita sangka orang yang sangat sederhana di pinggir jalan itu, gak taunya dia peserta asuransi prudensial syariah. Dia adalah kontributor yang memberikan dana tabarruk. Kan kita hormat kepada setiap orang. Kita tidak menyangka, ya, di seluruh Indonesia yang begitu luas. Nah, ini bulan penuh dengan keberkahan. Kemudian barang siapa yang memberikan buka puasa, nanti Rizal nih sudah siapkan buffet ya untuk buka puasa. Tadi saya sudah lihat lumayan juga nih kan. Siapa orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang shaim dan shaimat, itu pahalanya juga akan diberikan kepada yang memberikan makan, meskipun hanya seteguk air, apalagi satu piring nasi dengan lauk dan sebagainya. Jadi kita doakan, ya, prudential, manajemen dan seluruh kita yang terlibat di dalamnya dalam bulan Ramadan ini mendapat berbagai cahaya kebaikan, sehingga kita terus growth meningkat tanpa ada rasa takabur, tanpa ada rasa hasad dengki, tanpa ada rasa sombong, meskipun alhamdulillah we are number one. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, meskipun saya tidak sampaikan secara lengkap, mudah-mudahan dapat mengcover semuanya. Ini adalah majlis silaturahim kita, majlis strengthening persaudaraan kita, dan saling mendoakan, saling menderma, saling menolong. Wallahu a'lam wa ilmu atam, la ilma lana illa ma'alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Ahmad Nuryadi Asmawi. Tidak terasa Bapak Ibu